Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang pengertian dari PAUD dan juga pengertian dari setiap aspek-aspek perkembangan. Menurut Sugiano, menjelaskan bahwa anak usia dini adalah sekelompok anak yang berusia 0-8 tahun yang memiliki berbagai potensi genetik dan siap untuk ditumbuh kembangkan melalui pemberian berbagai rangsangan. Usia dini juga merupakan usia di mana yang tepat untuk diberikan berbagai konsep kehidupan sebagai bekal di kehidupan selanjutnya. Stimulasi pendidikan yang diberikan dan pola asuh orang tua serta pendidik merupakan salah satu penentu bagi pengoptimalan penggunaan otak ini. PAUD juga dikatakan sebagai proses pembinaan tumbuh kembang anak usia 0-8 tahun secara menyeluruh, mencakup aspek fisik dan non-fisik, dengan memberikan rangsangan bagi perkembangan mental, intelektual, emosional, moral, dan sosial. Nah, di sini pengembangan nilai moral dasar membangun karakter anak untuk memperhatikan sifat anak itu sendiri. Perkembangan aspek motorik sangat bagus dikembangkan pada masa kanak-kanak, di mana merupakan masa kritis bagi perkembangan motorik pada anak. Bermain juga dapat memicu perkembangan motorik pada beberapa area, yaitu yang pertama, koordinasi mata, tangan, atau mata, kaki, seperti saat menggambar, menulis, memanipulasi objek, serta mencari jejak secara visual, melempar, menangkap, dan menendang. Yang kedua, kemampuan motorik kasar, seperti gerak tubuh ketika berjalan, melompat, berbaris, meloncat dan berlari, berjingkat, berguling-guling, merayap, dan merangkap. Yang ketiga, kemampuan bukan motorik kasar atau disebut juga dengan statis, seperti menekuk, meraih, bergiliran, memutar, meregangkan tubuh, jongkok, duduk, berdiri, dan bergoyang. Yang keempat, yaitu manajemen tubuh dan kontrol, seperti menunjukkan kepekaan tubuh, kepekaan akan tempat, keseimbangan, kemampuan untuk memulai, berhenti, dan mengubah petunjuk. Aspek perkembangan bahasa adalah aspek perkembangan yang berperan penting dalam kehidupan manusia. Menurut Chomsky dalam William Crane, bahasa distrukturkan sendiri oleh anak-anak. Dan terakhir yaitu perkembangan sosial, yaitu mengikuti sebuah pola, yaitu ukuran perilaku sosial. Oleh karena itu dapat diramalkan perilaku sosial anak yang normal pada usia tertentu. Tempat pelaksanaan saya melakukan observasi yaitu di TKKB Cinta Mulia. Kepala sekolah yang berjabat di TKKB Cinta Mulia yaitu Purmitasari SPD, yang beralamatkan di Jalan Cinta Mulia, Handil Bakti. Status sekolah Cinta Mulia TKKB Cinta Mulia yaitu swasta. Tanggal SK pendirian didiri pada tanggal 1 Januari 2019 dan jumlah anak kelompok bermain ada 8 anak. Ruang kelas dibagi menjadi 3 ruang yaitu kelas A, kelas B, dan kelompok bermain. Metode pembelajaran yang selama saya amati yaitu menggunakan metode diskusi, eksperimen, demonstrasi, dan simulasi. Saat saya melakukan observasi, saya melakukannya pada hari Jumat, di mana guru-guru mengajak anak untuk sholat bersama di depan kelas. Dan pada jauh-jauh hari, guru mengingatkan anak untuk membawa perlengkapan alat sholat agar mereka bisa melaksanakan sholat secara bersama di TK tersebut. Yang mengikuti kelas dari TKA, TKB, dan juga kelompok bermain. Tetapi yang saya amati hanya TKA dan TKB yang mengikuti. Sedangkan kelompok bermain, mereka hanya mengamati dan sambil sesekali mengikuti kegiatan tersebut. Setelah selesai, mereka diberi istirahat selama beberapa menit untuk memakan bekal yang mereka bawa dari rumah mereka masing-masing. Yang saya lihat di sini, anak-anak membawa snack atau makanan ringan untuk mereka makan secara bersama-sama. Aspek perkembangan sosial emosional pada anak itu berkembang dengan baik saat mereka memakan bekal mereka. Anak-anak
sudah bisa membagi makanan mereka kepada teman sebayanya, dan begitu juga dengan sebaliknya. Lalu, setelah mereka istirahat, guru mengajak anak-anak untuk menyusun balok. Di sini, seperti yang tertera pada gambar, ada anak-anak yang sedang membuat jembatan dari balok agar kendaraan mainan anak-anak dapat lewat. Lalu ada juga yang menyusun tinggi balok sesuai dengan warnanya, dan juga ada yang mencampurkan dengan warna-warnanya. Dan juga ada salah satu anak yang sudah tahu dan bisa membedakan mana balok warna hijau, warna merah, dan lain sebagainya. Dan juga ada anak yang sudah paham tentang warna-warna. Saat ditunjuk oleh temannya, ini warna apa, dan anak itu akan menjawab, ini warna merah, red. Bahasa Inggrisnya red. Anak-anak sudah paham tentang itu. Lalu, setelah mereka menyusun balok, di sini juga guru mengajak anak-anak untuk menempel kertas origami yang sudah dipotong dan ditempelkan pada gambar matahari. Dan juga itu dibantu oleh guru-guru yang lainnya seperti melem. Lalu anak sendirilah yang menempel gambar-gambar tersebut. Anak-anak sudah bisa mandiri dalam melakukan menempel kertas origami pada gambar. Setelah selesai menempel, anak-anak diajak guru untuk menyusun kembali balok-balok mainan untuk menyimpannya di tempat yang seperti semula. Anak-anak sudah mengerti dan anak-anak sudah paham jika mainan yang berserakan segera disimpan kembali agar terlihat rapi, dan setelah itu mereka berdoa. Sebelum pulang mereka berdoa dan bernyanyi terlebih dahulu. Ada anak yang aktif lari ke sana kemari, dan juga ada anak yang serius untuk berdoa. Dan pada kegiatan terakhir, kami kelompok observasi berfoto dengan guru-guru yang mengajar di TKKB Cinta Mulia, dan juga anak-anak kelas TKA dan TKB. Karena pada saat itu anak kelompok bermain sudah pulang ke rumahnya, sudah dijemput oleh orang tuanya. Sekian, terima kasih presentasi saya, kurang lebihnya saya mohon maaf.